Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mizanul Haromain. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang memiliki judul Analisis Efektivitas Desain Iklan Online Shop di Media Sosial Instagram. Studi pada akun Jadi Cuan ID. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Desain Iklan Online Shop di Media Sosial Instagram. Studi pada akun Jadi Cuan. Di sini saya membuat latar belakang masalah yang dari Jadi Cuan ID yang dia merupakan online shop yang berada di platform Instagram. Bagaimana caranya Jadi Cuan itu menarik pelanggan dengan desain-desain yang dipost pada feed Instagram yang akan menarik konsumen. Nah, perumusan masalah yang saya angkat adalah berdasarkan latar belakang di atas. Saya merumuskan bagaimana pengaruh desain iklan online shop di media sosial Instagram Jadi Cuan sehingga dapat menarik minat konsumen. Batasan masalah, peneliti akan membatasi penelitian ini pada bagaimana pengaruh desain iklan online shop di media sosial Instagram Jadi Cuan sehingga dapat menarik minat konsumen. Tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh desain iklan online shop di media sosial Instagram pada akun Jadi Cuan sehingga dapat menarik minat para calon konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi informasi tentang pengaruh desain dalam pengiklanan suatu barang atau jasa di media sosial Instagram sehingga dapat menarik konsumen. Penelitian ini juga untuk dipelajari oleh online shop yang membuat online shop di platform Instagram yang sedang merintis juga usahanya sehingga dapat menarik minat konsumen dengan iklan yang kreatif dan desain-desain yang kreatif juga. Dari proposal ini mempunyai manfaat penelitian dari kegunaan teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang periklanan. Kalau kegunaan praktisnya, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan cara menarik konsumen dengan desain periklanan yang menarik dan kreatif bagi online shop di media sosial Instagram. Metode yang saya pakai untuk proposal skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan metode secara kualitatif. Sistem penulisan dari bab 1 pendahuluan isinya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Dan bab 2 diisi dengan tinjauan pustaka dan tinjauan pustaka juga. Di bab 2 ini saya menguraikan tinjauan pustaka dan tinjauan teori. Tinjauan pustaka itu berkaitan dengan teori yang digunakan sebagai landasan teori penelitian proposal ini. Tinjauan teori akan dibagi oleh penulis menjadi 5 bagian terdiri dari desain grafis, peran desain dalam sebuah iklan, teknik pemasaran iklan, Instagram, efektivitas iklan di sosial media Instagram. Tinjauan pustaka yang pertama ini dijadikan suatu perbandingan dan persamaan dalam menyusun penulisan teori yang sesuai dengan judul, sehingga penulis bisa mendapatkan banyak teori masukan yang nantinya akan digunakan dalam dilakukan. Berikut isi dari tinjauan pustaka yang pertama, itu ada nama peneliti dari Nufazil Altov. Judul penelitinya Impact of Social Media on Consumer Buying Decision. Analisisnya adalah motif penelitian dipicu oleh kepentingan pribadi, bagaimana media sosial berdampak dalam keputusan pembelian konsumen. Dengan adanya desain ini diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi produk yang sedang dipromosikan. Karena jika suatu produk desainnya sudah cukup terkenal di masyarakat, bisa lebih mudah dipercaya oleh orang lain kalau produk yang sedang dipromosikan memiliki keunggulan tersendiri karena logonya dan perusahaannya sudah cukup banyak dikenal. Yang kedua, di dalam tinjauan pustaka pertama ini ada Ibnu Widianto. Judul penelitinya adalah perilaku pembelian melalui internet. Analisisnya berisi keputusan belanja online adalah
kemenarikan desain website. Ini berarti rancangan desain website perlu dibuat semenarik mungkin agar si pengunjung website tersebut atau calon pembeli di website tersebut bisa diyakinkan dengan desain yang bisa menarik daya tarik orang lain agar mengunjungi website tersebut. Dengan menampilkan sebuah tampilan yang menarik dan strategi desain yang baik bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi si website tersebut. Yang kemudian yang ketiga ada nama peneliti Henry Boteng, dan nama judulnya adalah Consumer Attitude Towards Social Media Advertising and Their Behavioral. Isinya ada responden memiliki iklan media sosial positif terhadap media sosial iklan. Mereka menganggap itu sebagai saluran komunikasi yang baik dan sangat penting. Ini mungkin telah menyumbang niat mereka untuk membeli sebuah produk yang diiklankan di sosial media. Dengan memiliki sebuah strategi pemasaran produk dengan membuat sebuah iklan yang nantinya akan diunggah di media sosial, itu merupakan salah satu cara agar suatu produk yang ingin kita kasih tahu bisa diterima atau dilihat oleh orang banyak. Tujuan dari pengiklanan produk ini bisa berjalan dengan lancar jika produk yang kita promosikan memiliki logo yang bisa menjadi daya tarik juga. Oleh karena itu, desain produk harus diperhatikan jika ingin diiklankan di media sosial. Kemudian di proposal skripsi saya di bab 2 ada tinjauan pustaka yang kedua. Di sini juga ada jurnal-jurnal berbagai orang. Yang pertama, minat beli konsumen. Minat beli konsumen itu adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Kotler, menurut Kotler 2008. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu yang pertama perbedaan pekerjaan. Artinya, dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan sosial ekonomi. Artinya, seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. Yang ketiga, ada perbedaan hobi atau kegemaran. Artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja. Yang kelima, ada perbedaan usia. Artinya usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas, benda, dan seseorang. Kemudian merek. Keahlian paling unik dari pemasar adalah kemampuan untuk mempertahankan, melindungi, dan menciptakan merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal yang tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasikan atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Yang ketiga, ada promosi. Promosi merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan non-media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen, atau untuk memperbaiki kualitas produk. Menurut Sutisna 2003, sebagai salah satu bagian bauran pemasaran, seharusnya promosi diintegrasikan ke dalam perencanaan strategi perusahaan bersama dengan periklanan. Promosi dapat dirancang untuk memperkenalkan produk baru. Kemudian, tujuan utama dan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan, sasaran dengan perusahaan, dan bauran pemasarannya secara rinci. Ketiga, tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan pasaran mengenai produk baru, mengenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. Yang kedua, memujuk pelanggan sasaran, yaitu dengan membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek lain, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. Yang ketiga, ada mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, dan membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.
Kemudian ada desain. Menurut Kotler, desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk. Dari segi kebutuhan pelanggan, desain produk juga berfungsi untuk membedakan satu produk dengan produk lain. Menurut Kotler, tujuan dari desain produk sendiri itu adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang ketiga, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Itu adalah isi dari proposal skripsi saya yang akan saya ajukan kemudian menjadi judul skripsi saya. Sekian dari saya, Muhammad Mizanul Haromain. Terima kasih.